Haleluya. Firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya akan baca di dalam Ayub 42 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku, tentu kita sudah mengetahui tentang cerita Ayub di Alkitab. Dan sangat luar biasa cerita ini karena pada akhir dari cerita tentang Ayub di sini di firman Tuhan dikatakan bahwa akhirnya Ayub menyadari dan Ayub mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bahkan di sini dikatakan bahwa Ayub menyadari dan mengakui bahwa selama ini dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Dia hanya mendengar apa kata orang, saudaraku. Jelas sekali di dalam firman Tuhan kalau kita baca dalam Ayub 42 ayat 5 sampai 6 dikatakan, di situ dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi Ayub hanya mendengar apa kata orang tentang Yesus, tentang Tuhan kita. Tetapi sekarang di sini dikatakan, kalau kita bisa ganti nama Ayub di sini dikatakan, tetapi sekarang mata Ayub sendiri memandang engkau atau memandang Tuhan. Oleh sebab itu mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara, ternyata saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di sini dikatakan bahwa ternyata dalam proses pergumulan yang dialami oleh Ayub selama ini, jadi kan kita sudah mengenal cerita bagaimana Tuhan memproses Ayub. Jadi selama proses yang Ayub hadapi selama ini, saudaraku, ini kalau kita ambil secara perinci dari segala proses yang dihadapi oleh Ayub, di sini dikatakan bahwa Ayub mendengar Tuhan hanya dari kata orang. Jadi di sini dikatakan dia hanya mendengar sampai mengerti dan menangkap, mengenal betul apa yang dimaksud Tuhan. Dan selanjutnya, jadi rupanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan di sini Ayub selama ini hanya mengerti, menangkap dan mengenal kata orang. Mengenal Tuhan itu berdasarkan apa kata orang. Artinya Ayub mengerti, menangkap dan mengenal Tuhan secara pribadi, saudaraku. Jadi setelah dia mendengar kata orang, dia mengerti secara pribadi, saudaraku. Di sini dikatakan bahwa Ayub memandang adalah maksudnya melihat langsung, mengalami sendiri secara pribadi. Saudaraku, jadi melalui proses pergumulan dan proses kehidupan oleh Ayub, justru saudaraku, firman Tuhan dikatakan bahwa Ayub masih dapat mendengar, Ayub dapat melihat dan mengalami secara langsung, dan mendengar di sini mengatakan secara langsung, secara pribadi dari Tuhan. Sehingga saudaraku, di sini dikatakan bahwa Ayub tidak lagi mendengar dan mengikuti apa kata orang, karena ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia intim dengan Tuhan, maka pewahyuan, hikmat dari Tuhan turun kepada Ayub. Jadi jelas Ayub sendiri merasakan bagaimana Tuhan memberikan dia kekuatan, bagaimana Tuhan menolong dia dalam setiap proses kehidupannya, saudaraku. Jadi saudaraku, melalui proses pergumulan kehidupan yang dialami oleh Daud, justru membuat Ayub berkata, Ayub dapat mendengar. Jadi secara setiap, saya percaya saudara dan saya juga mempunyai proses. Tapi jelas saudara dan saya, kalau kita memandang seperti apa yang Ayub alami, mari kita jangan mendengar kata orang, kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena ketika kita intim, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan melihat karya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara dengan saya, saudaraku.
Saudaraku, di sini di akhirnya ketika dia mendengar, melihat keintiman dengan Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, Ayub berkata bahwa Ayub mencabut semua perkataannya yang salah, yang tidak benar tentang Tuhan, saudaraku. Jadi dia mencabut, dia di sini mengatakan dia menolak, menghapus dan membatalkan segala perkataan, segala pernyataan dia sebelumnya yang salah mengenai Tuhan, saudaraku. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi, melalui proses pergumulan dan proses kehidupan yang dialami oleh Ayub, justru membuat Ayub dapat menyadari dan menemukan bahwa ternyata banyak perkataannya yang salah dan tidak benar tentang Tuhan. Oleh karena itu Ayub mencabut semua perkataannya yang salah itu. Terkadang saudara dan saya seperti Ayub yang sebelumnya berkata bahwa, wah Tuhan, kenapa engkau tidak sayang? Kenapa Tuhan memberikan masalah kepada saya? Kenapa Tuhan membuat saya begini dan begitu, saudaraku? Itu seperti yang Ayub alami sebelumnya. Tapi seketika, jadi firman Tuhan mengajak kepada kita saudara dan saya, mari di tengah-tengah menghadapi masalah hidup, di tengah-tengah pergumulan hidup, kita jangan menyalahkan Tuhan. Kita mari kembali seperti Ayub yang intim dengan Tuhan, yang membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, baca Alkitab dan sebagainya. Karena yang Ayub alami ketika dia intim dengan Tuhan, dia melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan proses dia. Dan saya percaya saudara dan saya, ketika kita intim mungkin saudara ini tengah-tengah masalah yang sangat ruwet, tapi jelas sekali saudaraku, firman Tuhan berkata pada malam hari ini bahwa ketika kita andalkan Tuhan, kita berpegang kepada Tuhan, maka setiap pergumulan dan proses kehidupan saudara dan saya, ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal mujizat yang tentu kita akan alami secara supranatural di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena ini bukan cerita bohongan, tapi Ayub juga merasakan hal seperti itu. Kalau Ayub merasakan apa yang dialami, saya percaya saudara dan saya akan mengalami hal seperti Ayub, saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Dan di sini di firman Tuhan dikatakan Ayub menyesal dan bertobat. Ayub mulai proses pergumulan, Ayub menyadari, Ayub memutuskan, dia bertobat, dia tidak mau menyalahkan Tuhan. Dia percaya bahwa dalam setiap proses kehidupan yang dia alami adalah rencana Tuhan yang indah buat dia, saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah semua langkah Ayub dapat mengalami pemulihan Tuhan. Yaitu mengakui bahwa selama ini Ayub hanya mendengar kata orang. Jadi jelas dikatakan mungkin saudara dan saya selama ini ada hal-hal yang perlu kita bereskan dengan Tuhan. Mari kita belajar dengan Ayub. Seperti firman Tuhan kita pada malam hari ini. Ayub menyadari, Ayub bertobat. Ia bertobat kepada Tuhan. Dan dia berkata, mulai hari ini saya akan benar-benar mengikut Tuhan. Saya tidak mau lagi mendengar apa kata orang. Tapi saya akan melihat apa kata Tuhan, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Jadi ketika dia dipulihkan, saudaraku, maka di sini dikatakan bahwa lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Mazmur 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Setelah ia meminta doa untuk sahabat sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, perlu saudara ketahui dan saya bahwa kita harus bersyukur dalam setiap proses kehidupan yang kita alami saat ini. Kita berkata mungkin, Tuhan, saya tidak mampu dengan proses yang saya alami. Tuhan, saya benci kepada Tuhan. Tuhan, mengapa saya melayani bertahun-tahun tapi kok adanya proses yang sakit sekali. Tapi saudaraku, mari kita pandang seperti Ayub. Dia ketika dia bertobat, dia berkata bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran hidup dia, saudaraku. Mari kalau kita saat ini berkata bahwa itu Tuhan tidak sayang pada saya, hari ini sudah malam hari ini, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita bertobat kepada Tuhan. Mari kita seperti Ayub, saudaraku. Kita kembali berubah.
karena Tuhan sanggup memulihkan. Di sini dikatakan bahwa karena Tuhan sanggup memulihkan segala aspek kehidupan saudara dan saya ketika kita mengakui Tuhan sebagai juru selamat. Kalau Ayub mengalami hal-hal yang luar biasa ketika dia diproses Tuhan, tapi akhirnya dia bertobat dan dia dipulihkan, maka saudara jelas, saudara sudah mengetahui di dalam Alkitab dikatakan Ayub menerima mujizat 2 kali lipat. Luar biasa Tuhan kita. Jadi saudara dan saya saat ini, kalau masih ada yang bersungut-sungut tentang Tuhan, bertobatlah. Dan mari kita pandang kepada Tuhan. Karena di dalam setiap proses kehidupan saudara dan saya, ada mujizat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan kepada saudara. Ingat saudara-saudaraku, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Oleh karena itu ketika kita menyesal dan bertobat dan berubah, maka semua akan mendatangkan pemulihan dan dalam setiap aspek kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu mengakhiri akan renungan kita pada saat ini, mari saudara dan saya, kalau saat ini dalam pergumulan besar, dalam masalah yang sangat mungkin dalam masalah pekerjaan, masalah keluarga, ekonomi dan sebagainya, mari kita kembali. Kalau masih ada yang bersungut-sungut, firman Tuhan jelas pada malam hari ini, mari kita bertobat.